Tetapi roh Tuhan mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saudara, pekerjaan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu beda. Di dalam Perjanjian Baru, kalau Roh Kudus diberikan, itu diberikan selama-lamanya. Aku akan memberikan seorang penolong bagimu dan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Itu janji Yesus. Berarti sekali Roh Kudus masuk ke dalam diri kita, dia menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus tidak mungkin tinggalkan kita. Bagaimana kalau kita tidak taat pada Tuhan? Bagaimana kalau kita berdosa? Apakah Roh Kudus meninggalkan? Tidak. Kalau Roh Kudus meninggalkan, kata-kata Yesus jadi salah. Waktu kita berdosa, waktu kita tidak taat, Roh tetap di dalam kita. Hanya roh itu berduka di dalam kita. Makanya Paulus bilang, jangan menduka citakan Roh Kudus Allah. Nah, karena itu saudara-saudara, maka di Perjanjian Baru tidak bisa roh meninggalkan seseorang. Tapi di dalam Perjanjian Lama, roh diberikan tidak bersifat permanen. Jikalau Tuhan mau memakai seseorang, Tuhan berikan rohnya. Orang ini tidak taat, Tuhan tarik rohnya. Itulah sebabnya waktu Daud berdosa, dalam doa pengakuan di Mazmur 51 dia bilang, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Kenapa? Karena roh memang bisa ditarik kembali. Seperti Saul. Karena kita sudah di Perjanjian Baru, roh diberikan tidak bisa ditarik lagi. Maka sekarang kalau saudara berdoa, jangan ikut doa Daud. Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Kau tidak usah berdoa pun Tuhan memang tidak tarik. Karena kalau Tuhan tarik firman-Nya jadi salah. Ya. Jadi doa Daud yang lain bisa ikut. Khusus bagian itu tidak relevan lagi bagi orang di zaman Perjanjian Baru. Nah, tapi zaman Perjanjian Lama roh bisa ditarik. Itulah sebabnya roh Tuhan mundur daripada Saul. Sekarang dia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, saudara, diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan. Begitu Roh Kudus undur, kenapa roh jahat bisa masuk? Begitu Roh Kudus undur, terjadi kekosongan, kekuasaan di dalam diri. Begitu terjadi kekosongan itulah roh jahat masuk. Setan pintar lihat peluang. Ada tempat kosong, masuk. Karena itu hati-hati yang masih kosong. Ya. Pidel mengatakan begini, pada waktu jiwa berhenti diperintah oleh Allah, jiwa itu terbuka terhadap kuasa setan dan ada di bawah kuasa pemerintahannya. Itulah sebabnya saudara, kalau saudara adalah orang yang bukan orang percaya, hanya Kristen KTP, di dalam diri saudara itu masih kosong, belum ada Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus baru diberikan saat orang beriman sungguh-sungguh. Saat orang beriman sungguh-sungguh, Roh Kudus diberi. Kalau begitu, seorang Kristen yang belum punya Yesus Kristus, belum beriman pada Yesus Kristus, di dalam dirinya belum ada Roh Kudus. Biarpun orangnya sebaik apapun, jaga moralnya bagus, tapi kosong. Roh Kudus belum ada. Kalau Roh Kudus belum ada, maka setan bisa masuk. Ya. Matius 12, 43-45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, dia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tapi dia tidak mendapatkannya. Lalu dia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong. Ya. Bersih, tersapu, rapi, teratur. Lalu dia keluar mengajak 7 roh yang lain yang lebih jahat daripadanya. Mereka masuk berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi orang yang tidak maki, tidak berzina, tidak tipu orang, tidak begini-begini. Rumahnya rapi, teratur. Tapi tidak percaya Yesus. Itu rumahnya rapi, tersusun, bersih, tapi kosong. Itu menjadi sasaran empuk dari setan. Karena itu saudara, jangan menjaga hidup saudara sebersih mungkin tanpa iman. Kemarin saya hari Selasa yang lalu berkhotbah di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Temanya adalah pembenaran dan pengudusan.
Justification and sanctification. Bahwa kita dibenarkan karena iman. Tapi setelah kita beriman, Roh Kudus masuk, Roh Kudus mengerjakan pengudusan. Itulah sanctification. Maka kita akan bertumbuh di dalam pengudusan. Saya tutup khotbah saya itu. Jangan mengupayakan pengudusan tanpa pembenaran. Dan jangan hanya stop pada pembenaran tanpa bertumbuh di dalam kekudusan. Banyak orang hanya stop pada pembenaran. Beriman. Tapi tidak bertumbuh dalam pengudusan. Sehingga hidupnya begitu buruk. Tapi ada orang yang mengusahakan hidupnya sebaik mungkin. Jaga kekudusan. Tapi sebenarnya belum pernah beriman. Itu berarti mengupayakan pengudusan tanpa pembenaran. Itu tetap akan membawa saudara ke neraka. Saya bicara begitu di mahasiswa teologi. Kenapa? Tidak menutup kemungkinan mahasiswa teologi pun masih banyak yang belum percaya. Nah, karena itu saudara-saudara, orang yang menjaga moral etikanya tanpa Kristus, itu sama dengan membuat rumahnya rapi, teratur, tersapu bersih, tapi kosong. Setan masuk. Sebelumnya roh Allah di dalam Saul, tapi roh itu mundur, kekosongan di dalam Saul. Maka masuklah roh jahat yang dari Tuhan. Roh jahat dari Tuhan itu bukan berarti Tuhan punya roh jahat. Maksudnya adalah Tuhan mengizinkan roh jahat masuk ke dalam. Menguasai Saul. Sepanjang roh Allah di dalam Saul, roh jahat tidak bisa masuk. Begitu roh jahat, roh kudus keluar, baru roh jahat bisa masuk. Itu berarti kalau saudara betul-betul orang Kristen sungguh-sungguh ada Roh Kudus, saudara tidak mungkin dirasuk setan. Tidak mungkin. Kenapa? Di dalam diri saudara ada Roh Kudus. Bagaimana dalam diri saudara ada Roh Kudus, tahu-tahu roh setan datang lalu usir ini Roh Kudus? Tidak. Kalau saudara betul-betul orang percaya, tidak mungkin kerasukan. Kalau sampai kerasukan, itu hanya membuktikan bahwa di dalam diri kamu belum pernah ada Roh Kudus. Berarti kamu belum pernah percaya sungguh-sungguh. Makanya kasus-kasus di SMP, SMA yang tiba-tiba kerasukan. Ya, itu bukti bahwa mereka belum percaya Yesus. Kalau tidak, mustahil mereka dirasuk.